Oke, halo semuanya. Nama aku Kisha Tira De Vega, aku kelas 11-1. Dan aku bakal ngebahas kasus pembunuhan seorang remaja perempuan yang waktu kejadian umur dia itu baru 13 tahun. Dan pelaku dari kejahatan pembunuhan tadi, itu dia. Foto yang barusan aku tempel ini foto pelakunya. Namanya Aiden Fucci, ya. Dan waktu kejadian umur dia baru 14 tahun. Dan tadi korbannya itu namanya Tristan Bailey. Ya, jadi Tristan Bailey korban, umurnya waktu itu 13 tahun. Dan pelakunya si Aiden Fucci, kejadian waktu itu umurnya 14 tahun. Aku bakal refer to them, si Aiden Fucci ini aku panggil Fucci, Tristan Bailey aku panggilnya Bailey. Itu ya. Nah, jadi kasusnya itu kasusnya itu dimulai pada hari Ibu, ya. Hari Ibu tepatnya pada tanggal 9 Mei 2021. Keluarganya si Bailey itu kan lagi merayakan hari Ibu, ya kan? Keluarganya si Bailey lagi merayakan hari Ibu. Tepatnya jam 9 kurangan, ya. Ibunya si Bailey itu nyuruh saudaranya si Bailey untuk bangunin Bailey karena dia masih tidur, ya kan. Nah, oke, saudaranya ini jalan ke kamarnya Billy, dia masuk mau ngebangunin. Pas dilihat ternyata Billy nggak ada di kamar, ya, kamarnya kosong, Billy nggak ada di kamar. Oke, si saudaranya ini ngelapor dong ke ibunya kan, kayak oh Billy nggak ada di kamar. Akhirnya keluarganya Billy ini ngelakuin pencarian kecil ya di sekitar area rumah mereka, kayak taman belakang, di depan. Dan Billy ini tuh, mereka nggak menemukan tanda-tanda keberadaan Billy sama sekali, nggak ada. Dan akhirnya tepat jam 9 pada tanggal 9 Mei 2021 itu, mamanya Billy nelpon 911 dan dia ngelaporin kehilangan si Billy ini. Oke, dia kan. Dan alhamdulillah polisi itu cepat tanggap. Polisi langsung respon. Dan hal pertama yang polisi lakuin adalah menginterogasi teman-teman sekolahnya Billy. Kenapa? Karena Billy ini kan masih remaja ya. Jadi polisi tuh ngecurigain kalau Billy ini mungkin emang pengen kabur aja dari rumah, emang pengen pergi aja dari rumah. Makanya polisi itu menginterogasi teman-temannya untuk mencari tahu alasan kira-kira si Billy ini kenapa pergi dari rumah. Awalnya kayak gitu, ya kan. Terus setelah polisi menginterogasi beberapa temennya, akhirnya polisi ketemu nih satu anak, ya, namanya Davis Absher, ya, Davis Absher. Aku panggil dia Absher aja ya. Nah, si Absher ini bilang ke polisi kalau Pak, sebenarnya beberapa waktu yang lalu, belum lama, teman saya namanya Aiden Fucci, ya. Aiden Fucci, teman saya itu si Aiden Fucci, dia minta nomornya si Bailey ke saya, ya kan. Terus saya kasih. Nah, si Fucci ini nelpon si Bailey, dan si Fucci ini ngomong ke Bailey. Intinya di telepon itu si Fucci dia ngebujuk si Bailey, dia ngebujuk kayak Bailey untuk keluar rumah untuk main bareng teman-temannya, ya kan. Dan si Absher ini mau konfirmasi kalau misalnya mereka bertiga, si Absher, Fucci, Bailey itu emang main di rumahnya si Absher. Dan Absher bilang kalau Fucci sama Bailey itu meninggalkan rumah dia atau pulang sekitar jam 1:10 pagi. Ya, itu pada tanggal 9 Mei juga. Jadi di hari yang sama mamanya si Bailey ini nelfon 911 untuk ngelaporin anaknya yang hilang. Ya, di hari yang sama. Tapi pagi hari jam 1:10 pagi itu si Bailey sama si Fucci itu pulang. Nah, dengan kesaksiannya si Absher, polisi ini langsung menginterogasi Fucci dong, pasti kan? Karena yang terakhir terlihat sama si Billy itu Fucci, ya kan? Terus ditanya dong, kayak polisi nanya ke Fucci kayak, terus kamu kan terakhir ya sama si terakhir
kan kamu yang terakhir ya sama si Bailey. Nah terus Bailey ini kemana, kok dia bisa hilang? Dan Fuji ini bilang ke polisi kalau saya sama Bailey nggak jauh dari rumahnya Afshar. Jadi pas mereka pulang ini nggak jauh dari rumahnya Afshar, mereka tuh bisa jalan ya. Jadi si Bailey ini ke rumahnya, Fuji ke rumahnya. Itu menurut pernyataan atau kesaksiannya dari si Fuji. Dia bilang kalau mereka bisa jalan, ya kan. Nah terus si Fuji ini bilang juga kalau saya kira-kira nyampe rumah itu jam 3:30 menit. Ya, kira-kira jam 3:30 menit. Dan polisi di situ agak curiga sebenarnya sama si Fuji. Karena waktu yang dibutuhkan untuk nempuh jarak, jadi dari rumahnya si Afshar ke rumahnya si Fuji itu cuma 30 menit. Kasarnya rumahnya Afshar ke rumahnya Fuji itu cuma 30 menit. Dan mereka itu ninggalin rumahnya Afshar jam 1:10 menit. Kenapa Fuji nyampe rumahnya itu jam 3:30 menit? Ya, 2 jam lebihnya itu dia ngapain? Ya kan? Nah, si Fuji bilang, saya tuh langsung pulang Pak, saya kayak jalan-jalan malam dulu sebentar sendirian keliling, ya kan. Cuma polisi juga masih kayak kurang yakin gitu loh sama pernyataan Fuji, karena 2 jam lebih, masa 2 jam lebih si Fuji ini cuma jalan keliling, kan kayak agak nggak mungkin sebenarnya, agak nggak meyakinkan lah pernyataan dari dia ini. Dan setelah diminta detail yang lebih, jadi polisi kan nggak yakin ya sama pernyataan si Fuji. Jadi polisi minta detail, kayak apa ya, pernyataan yang lebih detail, kamu jalan itu ke arah mana, kayak gitu kan. Nah si Fuji yang dengar pernyataan ini, dia ngubah kesaksiannya ya. Fuji pas dimintain detail, dia langsung ngubah kesaksiannya. Dia bilang kalau sebelum saya sama si Billy ini bisa jalan, sebenarnya si Billy itu sempat mau ngelecehin saya Pak. Dia ngomong kayak gitu ya ke polisi. Si Billy ini sempat pengen ngelecehin saya, cuma kan saya nggak mau ya. Jadi saya dorong si Billy, Billy-nya jatuh terus kena kepalanya. Itu kata Fuji ya. Jadi dia sempat pengen ngelecehin sama Billy, terus dia nolak, dia dorong, Billy-nya jatuh kena kepala. Itu kata si Fuji, ya kan. Dan di saat yang sama pas polisi ini lagi ngeinterogasi Fuji, polisi itu juga ngecekin. Jadi polisi tuh ngecekin CCTV di sekitar perumahannya si Billy, ya, CCTV footage. Dan pengecekan mereka ini membawa hasil, karena di salah satu CCTV footage, untuk tepatnya di mana kurang tahu. Jadi di CCTV footage ini kerekam jam 1:45 menit. Ya, 1:45 menit di pagi hari, di tanggal yang sama 9 Mei 2021. Bailey sama Fuji kerekam lagi jalan berdua. Ya, kerekam. Ada tuh rekamannya di CCTV footage, mereka lagi jalan berdua ke arah timur, ya kan. Terus di situ polisi masih mantengin CCTV footage-nya, masih diliatin. Dan jam 3:27 pagi, ya, jam 3:27 pagi, which is 1,5 jaman lah ya setelah si Billy sama si Fuji ini kerekam lagi jalan berdua, ya, 1,5 jaman lebih lah. Si Fuji kerekam CCTV yang sama ya, ini masih di CCTV yang sama. Si Fuji ini kerekam lagi lari, ya, dia lari ke arah barat, ya. Jadi kan tadi mereka berdua jalan nih ke arah timur, itu jam 1:45. Jam 3:27 si Fuji ini lari ke arah barat, nyeker, ya. Dia nggak pakai sepatunya itu di tangan, ya. Jadi dia lari sambil bawa sepatu, ya. Dia lari sambil bawa sepatu ke arah barat. Nah itu yang ditemuin
sama polisi dari CCTV footage ya. Oke, tadi semua kita sisihin dulu sebentar. Oke, kita mundur lagi ya ke jam 6 pagi ya, jam 6 pagi pada tanggal sama 9 Mei 2021. Jadi ada orang, dia lagi jogging biasa jam 6 pagi kan, pagi-pagi jogging, olahraga, dan dia joggingnya itu di sekitar area pepohonan di St. John's ya, St. John's. Oke, di St. John's. Terus dia lagi jogging, lari, terus tiba-tiba dia ngelirik ya, dia nemuin mayat ya, mayat seorang perempuan. Oke, di situ ini jam 6 pagi ya, dia panik, bener-bener panik. Dia langsung nelfon 911 kan. Dia langsung nelfon 911 kan. Dia laporin kalau dia bisa nemuin mayat bla 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 bla. Terus polisi datang langsung ke lokasi ya. Terus tepatnya jam 8 pagi ya, pada tanggal 9 Mei itu juga, polisi itu langsung mengkonfirmasi bahwa mayat yang mereka temukan itu mayatnya Tristan Billy, orang yang selama ini mereka cari-cari ya. Tapi sayangnya sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa. Dan langsung kan dari situ mayatnya si Tristan Billy ini diotopsi ya. Dan mayatnya Tristan Billy ini setelah diotopsi, hasilnya terdapat 114 luka tusukan. Oke, 114 luka tusukan, dan 49-nya dari 114 ini merupakan luka defensive atau luka pertahanan. Kayak si Billy itu berusaha untuk melindungi diri dia sendiri waktu dia diserang. Jadi luka tusukannya itu tuh hasil dari dia lagi melindungi diri dia sendiri, kayak gitu ya. Terus juga selain tadi luka tusukan, di pergelangan kaki kirinya dia ya, pergelangan kaki kirinya dia itu ada tulisan karma, kayak gitu. Itu di pergelangan kaki kiri dia, tulisan karma. Di pergelangan kaki kanan dia ada gambar smiley face gitu. Smiley face kalian tahu kan, kayak gambar orang lagi senyum gitu ya. That's pretty creepy, cuma ya Nah, dan setelah si polisi ini nemuin mayat kan, terus mayatnya udah diotopsi juga ya kan, si polisi ini kayak apa ya, mencari barang bukti di sekitar TKP penemuan mayat itu ya kan. Itu kan di area pepohonan gitu kan. Nah, si polisi ini kayak melakukan pencarian lah di sekitar area TKP, dan polisi itu menemukan sebuah kolam kecil kayak telaga gitu ya, dan mereka cari di situ. Dan mereka menemukan sebuah buck knife. Kalian tahu kan buck knife? Kayak pisau kecil dan kayak bisa ditutup gitu loh, bisa dilipat misalnya ya, buck knife. Mereka nemuin itu di danau. Dan ini sebenarnya di mayatnya siapa? Mayatnya si Billy. Nah, mayatnya si Billy itu hasil otopsi tadi, selain luka tusukan, terus juga tulisan-tulisan, ternyata di scalpnya Billy, scalp itu kayak scalp ya, kayak di area sini deh, atas kepala itu ya, di atas scalpnya si Billy ya, di atas kepalanya si Billy ini ditemukan kayak fragmen kecil ya, ditemukan kayak fragmen kecil yang kayak tajam, yang diyakini kalau fragmen itu tuh kayak ujung dari pisau ya. Ujung dari pisau ini kan pisau kan ujungnya runcing ya. Nah, ujung runcingnya ini itu ada di scalpnya si Billy. Oke, jadi kayaknya tuh patah. Jadi waktu si pelaku ini lagi nusuk-nusuk ya kan, nah kayaknya si runcingannya itu patah dan nyangkut di scalpnya si Billy. Nah, buck knife yang polisi temukan di danau, ujungnya itu patah. Dan setelah dicek nih ya, si buck knife sama si fragmentnya yang ditemukan di scalp ini
ternyata cocok. Oke, ternyata cocok. Jadi bak knife yang mereka temukan di telaga tadi itu diyakini sebagai alat yang digunakan si pelaku untuk membunuh si Bailey. Ya, dari situ tepatnya Mei 10, which is 1 hari setelah kejadian yang sangat-sangat hektik tadi, polisi sekitar tengah malam itu ngelakuin penggeledahan di rumahnya si Fuchi dong, ya kan? Karena ya yang terakhir terlihat sama Billy Fuchi doang, ya kan? Terus si Fuchi ini perilakunya aneh karena dia suka ganti-ganti kesaksian, dia suka ngerubah kesaksiannya dia, pernyataannya dia. Oke, lanjut ya. Jadi polisi ini ngelakuin penggeledahan, dan di rumahnya si Fuchi polisi ini nemuin pertama sarung pisau, ya, sarung pisau. Yang sarung ini cocok sama pisau yang mereka temukan di danau tadi. Rumah. Yap. Ya, jadi nemuin sarung pisau yang cocok sama pisau yang mereka temuin di danau tadi. Oke. Kedua, polisi tuh nemuin semacam kayak kain yang covered in blood. Maksudnya kayak apa ya? Banyak darahnya. Jadi mereka tuh nemuin kain yang ada bercak darahnya, dan itu banyak banget. Dari kedua bukti itu, pada saat itu juga Fuchi ini ditangkap atas tuduhan second degree murder atau pembunuhan tingkat 2. Ya, pembunuhan tingkat 2. Pembunuhan tingkat 2 itu maksudnya pembunuhan yang disengaja tapi tidak berencana. Ya, pembunuhan yang disengaja tapi tidak berencana atau tidak direncanakan. Tapi kemudian diubah jadi first degree murder atau pembunuhan yang disengaja dan berencana. Jadi memang pembunuhannya ini sengaja dan sudah direncanakan. Dan untuk kenapanya kita masuk ke press conference. Oke. Jadi setelah si Fuchi ini ditangkap oleh polisi, ya, tepatnya pada Mei 27. Ya, Mei 27 masih di 2021. Ada seorang pengacara. Aku kurang tahu nih pengacaranya siapa. Yang jelas di press conference itu si pengacara ini namanya Larissa bilang kalau Fuchi ini berdasarkan kesaksian teman-temannya ya, berdasarkan kesaksian teman-temannya si Fuchi. Jadi Fuchi itu tuh sering ngomong, ya, dia tuh sering ngomong ke teman-temannya kalau kayak gue bakal bunuh orang, ya, gue bakal bunuh orang dengan cara gue bawa orang itu ke hutan terus gue tusuk orangnya, kayak gitu. Fuchi pernah ngomong kayak gitu ke temennya. Nah, terus juga si Fuchi ini apa ya? Bisa dibilang orangnya tuh agak aneh. Ini kan menurut kesaksian teman-temannya ya. Jadi si Fuchi itu tuh sering apa ya? Kayak ngasih tahu ke teman-temannya mengenai fantasi yang dia punya. Dan fantasi dia ini gila. Fantasi dia ini tuh gimana ya? Fantasi dia dalam pengen ngebunuh orang ini. Ya, jadi itu dia sepengen itu buat ngebunuh orang. Dan dia bahkan pernah bilang ke teman-temannya, dia bilang gini, kalian tungguin ya, dalam 1 bulan akan ada pembunuhan yang terjadi. Dia ngomong kayak gitu ke teman-temannya. Terus si Fuchi ini juga ngomong ke temannya, dia ngomong gini, Bailey itu ditusuk 114 kali loh. Dia ngomong kayak gitu waktu informasi mengenai hasil otopsinya Bailey itu belum dipublish. Ya, belum dipublish. Jadi si Fuchi ini nggak tahu informasi dari mana. Dia bilang ke temennya kalau Bailey itu ditusuk 114 kali loh. Gila kan? Aduh, ya. Jadi ya, tepatnya pada tanggal 6 Februari ya, setelah tadi press conference ya kan. Tepatnya pada tanggal 6 Februari 2023. Ya, 2023. Si Fuchi didakwa, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhannya Tristan Bailey dan tuduhannya itu first degree murder atau pembunuhan tingkat pertama. Dan pada 6 Februari itu juga, ya, juri pada saat itu bilang kalau motif dari apa yang Fuchi lakuin ini, motif Fuchi ngebunuh Billy itu nggak ada.
jurinya bilang there was no reason other than si Fuji ini pengen satisfy his feelings, his desire, kemauannya dia untuk tahu, rasa penasarannya dia. Jadi si Fuji ini tuh ngebunuh Billy cuma untuk apa ya, membebaskan diri dia dari rasa penasaran. Ya, dari rasa penasaran. Dan apa yang dia penasarin emang? Ya, dia Fuji ini penasaran gimana sih perasaannya setelah ngebunuh orang. Ya, jadi Fuji ini tuh penasaran gimana sih perasaannya setelah ngebunuh orang, gimana sih perasaannya saat lagi ngebunuh orang tuh gimana perasaan itu. Jadi Fuji ini nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada jealous, Fuji tuh nggak ada konflik sama sekali sama Billy, nggak ada. Billy emang lagi apa saja ketemu orang aneh, orang kayak dia ini, ya. Jadi dia tuh emang ngebunuh Billy karena dia penasaran. Udah, itu aja, cuma itu alasannya, cuma itu. Dan juri ngedengar hal itu bener-bener benci. Dia sekesal itu, bener-bener ya apa ya, kejahatan yang dilakukan sama Fuji itu sekejam itu, ya. Jadi tepatnya lagi, ini dia langsung divonis ya, pas 6 Februari ini enggak. Dia baru divonis dihukum itu tanggal 24 Maret 2023, ya. Barulah di situ juri dia memvonis, dia beri hukuman Fuji penjara seumur hidup. Deserved. Fuji ini mendapatkan hukuman, dia divonis penjara seumur hidup dan baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun di penjara. Dan karena dia baru masuk itu 2023 dan sekarang 2025, jadi dia baru di penjara sekitar 2 tahunan. Yap. Oke. Mohon maaf Ibu kalau misalnya saya cut videonya ini karena penyimpanan storage HP saya habis. Jadi harus ini kayak si Fuji ini kan masih di bawah umur ya. Jadi informasi pribadi mengenai kehidupan dia segala macam itu nggak dipublish, ya, sama sekali nggak dipublish. Dan ya, aku nggak tahu juga karena memang nggak ada informasi mengenai tes mental gitu, karena kan ya kita nggak tahu, mungkin aja mental health dia atau kesehatan mental dia keganggu mungkin, tapi nggak ada informasi mengenai tes mental dia. Tapi yang jelas mau mental dia bagaimanapun, apa yang Fuji lakukan ini salah, ya, salah, karena dia sudah membunuh seorang remaja perempuan yang nggak salah apa-apa hanya untuk satisfy his desire to know the feelings, the feelings after he kills someone. Kasus ini itu termasuk pidana karena dia melanggar hukum dan dia memang sudah divonis hukum juga. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau bahasa aku agak susah dimengerti. Dan kalau videonya di-cut karena pertama HP saya storage-nya penuh. Jadi tadi saya sempat ambil video cuma langsung selesai duluan atau cut duluan karena storage udah penuh. Yang kedua, saya lagi sakit, jadi suara saya agak serak, terus juga saya lagi flu. Jadi maaf kalau saya cut itu karena saya bersin sama saya batuk. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih.